Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tema 1 subtema 4 PPKN tentang kerjasama sebagai wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai. Bersatu dalam keberagaman. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang keberagaman ya. Kali ini kita akan belajar bersatu dalam keberagaman. Yang pertama, bersatu dalam keberagaman artinya hidup rukun dengan saling menghargai perbedaan. Ini dikatakan manusia adalah makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Makhluk sosial artinya manusia tidak dapat hidup sendiri. Nah, oleh karena itu, manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain. Bukan hanya bantuan orang lain, tetapi manusia juga membutuhkan makhluk hidup yang lainnya. Benda-benda mati dibutuhkan oleh manusia. Itu digunakan untuk melengkapi kebutuhannya sehari-hari. Sekarang kita masuk ke kerjasama. Kerjasama dapat dilakukan di mana saja. Misalnya di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Salah satu wujud sikap bersatu dalam keberagaman adalah melakukan kerjasama. Ini kerjasama dalam hal baik ya tentunya, bukan kerjasama untuk hal yang jahat, misalnya menjahili teman, mendorong teman. Nah, itu bukan kerjasama, tetapi itu adalah perilaku kejahatan. Kerjasama itu apa? Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan beberapa orang untuk mencapai tujuan. Ingat, tujuannya tujuan yang baik, bukan tujuan yang jahat. Nah, kita masuk ke contoh kerjasama di sekolah. Apa saja contoh kerjasama di sekolah? Yang pertama, melakukan permainan kelompok. Contoh permainan kelompok itu ada gobak sodor, balap bakia, atau lompat tali. Kemudian, merawat tanaman di sekolah bersama teman-teman. Melakukan kegiatan menanam pohon di sekolah. Bekerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian ada piket kelas dan lain-lain. Ya, ini adalah contoh kerjasama di sekolah. Ini hanya beberapa saja yang Bapak sebutkan, masih banyak contoh yang lainnya yang bisa kalian sebutkan. Misalnya, piket kelas ini tujuannya apa kalau dilakukan kerjasama? Yaitu kelasnya menjadi lebih bersih, piket jadi cepat selesai, ya, itu contoh piket kelas dan juga fungsinya atau manfaatnya. Kita masuk ke contoh kerjasama di rumah. Apa saja sih contoh kerjasama di rumah? Adakah di antara kalian yang di rumah itu hanya ongkang-ongkang kaki, diam saja, tidak membantu mama, tidak membantu adik, kalian hanya menjadi seperti bos? Nah, itu tidak boleh ya. Nah, ini adalah contoh kerjasama di lingkungan rumah. Antara lain satu, berkebun bersama anggota keluarga. Yo, di sini siapa yang di rumah ya sering membantu orang tuanya berkebun? Ini tentunya yang mempunyai kebun ya. Siapa yang punya kebun? Ayo, ada yang punya kebun? Merapikan mainan bersama adik. Nah, ini di antara kalian pasti masih banyak. Kalau selesai bermain, kalian hanya diam saja, tinggal pergi, main lagi yang lainnya. Nah, misalnya bermain robot-robotan, sudah selesai bermain, tinggalkan saja, tidak kalian rapikan lagi. Ah, itu tidak boleh. Itu harus kalian rapikan lagi. Letakkan di mana kalian tadi mengambil barang itu. Jangan kalian biarkan berserakan. Kemudian menyiapkan makan malam bersama ibu. Nah, ini misalnya yang anak perempuan membantu ibu di dapur, menyiapkan makan malam bersama ibu. Tidak hanya itu, membantu ibu memasak, ya, membantu di dapur itu tidak hanya dilakukan oleh anak perempuan, anak laki-laki juga boleh, ya. Bukan berarti kalau di dapur itu harus perempuan, tidak. Anak laki-laki juga boleh membantu, meringankan untuk beban orang tua. Kemudian membantu adik mengerjakan PR. Jangan membantu adik menangis, ya. Kalian adiknya sudah tidak bisa, kalian ajari malah menangis, kalian jewer. Ah, itu tambah lagi, tidak boleh dilakukan ya. Kemudian kerja bakti membersihkan halaman rumah. Ayo, di sini siapa yang suka menyapu halaman? Ada? Semoga ada ya di antara kalian. Itu adalah cari contoh kerjasama di lingkungan rumah. Kita lanjut. Ini adalah contoh kerjasama di masyarakat.
masyarakat itu adalah tempat tinggal kita ya, lingkungan kita. Berikut ini contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Kita lihat, ikut kegiatan siskamling atau ronda. Nah, ini dilakukan untuk papa kalian misalnya, ini biasanya dilakukan oleh orang laki-laki. Untuk anak-anak belum. Kemudian kerja bakti membersihkan lingkungan setempat. Nah, ini contohnya misalnya, ini kan udah menyambut 17 Agustus nih. Biasanya di desa itu ada melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan, ya, membersihkan selokan, menyiapkan bendera untuk kegiatan 17 Agustus. Kemudian ada gotong royong membangun balai desa. Tidak hanya gotong royong membangun balai desa, ini hanya contohnya saja. Misalnya gotong royong membantu keluarga yang membangun rumah, ya. Kemudian musyawarah untuk mengambil keputusan, ini juga salah satu kerjasama. Kerjasama apa? Saling melengkapi. Ya, misalnya ada usulan, oh kurang tepat, kita tampung dulu, ya. Kemudian ada usul lagi sampai kita menemukan usul yang benar-benar bermanfaat untuk semuanya, merangkul semuanya, tidak hanya untuk satu golongan, tetapi semua masyarakat. Kemudian membantu warga yang berduka. Ini misalnya kita membantu menyiapkan tenda, ya, membantu menyiapkan lahan untuk pemakamannya. Biasanya dilakukan oleh orang-orang dewasa. Kita masuk ke manfaat kerjasama. Apa saja sih manfaat kerjasama? Setelah tadi kita melihat contohnya, kini kita akan melihat manfaatnya. Pertama, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Ya, benar dong, yang misalnya tidak kerjasama. Satu orang, misalnya piket dalam satu kelas, seharian tidak akan selesai-selesai. Tetapi kalau misalnya piket bersama-sama, pembagian tugas, ada yang menyapu, mengepel, pasti akan cepat selesai. Kemudian pekerjaan menjadi lebih ringan, tidak berat, berbeda dengan bisa dilakukan sendiri. Terjalin persahabatan dan persaudaraan yang erat. Ini terjalin persahabatan dan persaudaraan yang erat karena apa? Kita akan sering bertemu, misalnya piket kelas, kita akan sering bertemu misalnya. Piket kelasnya hari Selasa, nah kita akan bertemu dengan teman itu setiap hari Selasa. Nah, itu akan menjalin persahabatan dan persaudaraan yang erat. Kemudian terjalin komunikasi yang baik dengan orang lain. Nah, karena sering bertemu, kita akan sering berbicara, kita akan sering lebih banyak komunikasi. Kemudian memupuk dan menumbuhkan sikap semangat persatuan. Karena kita ingin cepat selesai dan cepat lebih ringan, ya, makanya kita akan menumbuhkan sikap bersatu itu, ya. Lanjut. Nah, maksud dan tujuan dari kerjasama adalah untuk hal baik. Ingat, untuk hal baik. Bukan kerjasama adalah hal buruk atau kejahatan. Itu tidak boleh sama sekali. Nah, hari ini anak-anak kita sudah belajar tentang manfaat kerjasama. Berikut contohnya. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat. Dan kalian ingat-ingat, ulang kembali, silahkan nanti dicatat. Disimak baik-baik video ini, kemudian kalian pelajari lagi. Kita sudah sampai di subtema 4, itu artinya kita sudah di penghujung subtema 1. Jangan sampai nanti PTS kalian tidak tahu apa-apa. Ya, silakan dibaca lagi, diingat-ingat, ya. Mungkin nanti di bulan September kita akan bertemu. Silakan siapkan pertanyaan jika kalian ada yang kurang jelas. Oke ya, sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. See you and bye-bye.